Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Adi Praitno berani mengatakan hanya Anies yang berani melawan Prabowo tahun 2029? Hanya Anies yang punya nyali untuk melawan Prabowo tahun 2029. Dan mungkin hanya Anies yang bertarung dengan Prabowo nantinya 2029. Walaupun sudah ada keputusan MK yang menghapus presidensial threshold. Ini berkaitan sebenarnya kalau kita cermati pernyataan dari Adi Praitno ini sederhana sebenarnya kawan-kawan. Kenapa? Setelah reformasi kita kan begitu-begitu aja. Incumbent akan selalu maju melawan calon-calon pecundang. Kan begitu. Satu-satunya yang bisa memenangkan atau yang melawan incumbent kemarin itu kan SBY. Sewaktu Gus Dur lengser digantikan oleh Megawati maju sebagai incumbent melawan SBY, menang SBY. Itu satu-satunya yang yang bisa melawan incumbent, yang bisa memenangkan incumbent. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Incumbent selalu menang. SBY maju untuk kedua kalinya menang. Kemudian dia tidak maju lagi, majulah Jokowi. Jokowi untuk kedua kalinya juga menang, incumbent menang. Yang ketiga ini sebenarnya kan Jokowi juga yang di-endorse oleh Jokowi, Prabowo. Dan tahun 2029 itu bakal terjadi lagi. Prabowo akan maju menjadi calon presiden. Pertanyaannya kan bisa Ganjar, Mahfud, atau Gibran. Kita lihat lagi Ganjar dan Mahfud. Ganjar Mahfud ini adalah besutan PDIP. Sementara sekarang PDIP sedang diaut-aut dan Prabowo diam di situ kan. Kasus Hasto kalau dari segi politik ada satu kesimpulannya nanti itu, menyuruh ketua umum dan sekjennya mengundurkan diri. Kasus close. Itu saja tujuannya sekarang nih kalau kita lihat dari segi politik. Tapi kalau seandainya Hasto dan Megawati bersekukuh menjadi ketua umum dan menjadi sekjen, siap-siap mereka akan dicari terus kasusnya oleh pihak lain. Pihak lain itu siapa? Yang kata Hasto, yang kata Megawati kan Jokowi. Apakah benar atau tidak? Yang jelas ditersangkakan terus sampai habis. Effendi Simbolon mengatakan dengan jelas, sebaiknya sekjen dan ketua umumnya mundur. Karena itu memang yang menjadi pemicu selama ini konflik antara berbagai komponen di negara ini. Kenapa begitu? Ya, Prabowo sendiri kan disakiti hatinya pada waktu perjanjian batu tulis. Tahun 2014 rencananya kan Prabowo yang diusung oleh PDIP. Apa yang terjadi? PDIP mengusung Jokowi. Tahun 2019 lagi-lagi dalam perjanjian itu PDIP berjanji mengusung Prabowo. Tapi apa yang terjadi? PDIP mengusung Jokowi lagi. Jelas di sini kalau kita katakan politik itu dinamis, kalau dikatakan politik itu cair, tidak ada sebenarnya yang seperti itu. Sementara Prabowo diuntungkan oleh Jokowi sekarang ini, mana mungkin dia mau mengikuti ketua umum dan sekjen PDIP sekarang ini. Mana mungkin dia tidak ikut serta meng-out PDIP, tidak masuk akal. Paling tidak dia akan membiarkan pihak dari faksi Jokowi ini menghabisi PDIP. Dan apa yang terjadi? Bisa-bisa PDIP akan lunglai nanti tahun 2029. Tidak mungkin Mahfud dan Ganjar berani diusung oleh PDIP. Sementara sekarang aja kedudukan dari Puan Maharani sebagai ketua DPR itu bisa-bisa hancur kalau tidak mau ikut kepada Prabowo. Lantas Gibran tak akan punya nyali kalau berhadapan dengan Prabowo. Bukankah sekarang dia sudah tergantung sekali dengan Prabowo? Bukankah sekarang ini mereka adalah seorang koncobrat? Kalau koncobrat sempat pisah jalan, inilah yang terjadi sama dengan Jokowi dengan PDIP. Artinya Gibran pun tak akan berani untuk tahun 2029 melawan Prabowo. Dia lebih nyaman bersama dengan Prabowo. Itu yang menjelaskan kepada kita satu-satunya entitas di Indonesia ini yang berani melawan Prabowo nantinya setelah dihapusnya undang-undang ataupun presiden threshold ini cuma Anies Baswedan dan gengnya termasuk anak abah. Terima kasih.